Halo, kita kembali lagi untuk upgrade diri kita bareng-bareng dengan baca buku. Dan kita masih baca bukunya Rick Warren yang berjudul Jawaban Allah atas masalah-masalah hidup yang sulit. Nah, kali ini kita akan melanjutin poin yang baru, dimana kita beberapa hari yang lalu lagi bahas tentang satu topik, yaitu bagaimana aku bisa bangkit dari kegagalan. Nah, dan salah satu poin dari bagaimana cara kita untuk menanggulangi atau bangkit dari kegagalan itu adalah kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita, baik itu lewat pekerjaan kita atau lewat aktivitas kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, poin yang berikutnya, yang akan menolong kita bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan. Oke, kita lanjutkan. Prinsip kedua ditemukan di Lukas 5 ayat 4. Kali kedua para murid menangkap ikan, mereka melakukannya berdasarkan perintah Kristus dan mengikuti petunjuknya dengan patuh. Kita tidak hanya perlu mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita juga perlu bertindak seturut rencana Allah dalam hidup kita. Yesus memberitahu para murid di mana, kapan, dan bagaimana mereka harus menangkap ikan. Jika Allah yang memimpin hidup Anda tidak akan gagal. Sebagaimana dikatakan almarhum penyanyi lagu rohani Ethel Waters, Allah tidak mendukung kegagalan. Reaksi Petrus terhadap pimpinan Kristus bagus sekali. Pertama-tama, ia tidak membantah. Ia tidak berkata, "Tunggu dulu Yesus. Aku adalah nelayan yang hebat di danau ini. Aku punya rekor. Siapa kamu berani-beraninya mengajarkan cara menangkap ikan kepadaku?" Ia tidak bertanya, "Tuhan, engkau yakin?" Ia tidak menanyakan apapun. Dan ia juga tidak ragu-ragu si Petrus. Petrus mungkin hanya berpikir, jika ia tidak menangkap apa-apa pada malam itu, ia tentu juga tidak akan menangkap apa-apa di siang hari saat matahari sudah memancarkan sinarnya di danau itu. Tetapi Petrus tidak bertanya apa-apa. Ia hanya taat. Ia juga tidak menurutkan perasaannya. Saya yakin ia sangat lelah setelah bekerja semalam-malaman, tetapi ia tidak bertanya, "Apa gunanya? Mengapa aku melanjutkan lagi?" Sikap Petrus tepat sekali. Ia ingin sekali bertindak seturut dengan rencana Allah. Mengapa menurut Anda Yesus berkata kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam"? Menurut saya, itu karena tempat yang dalam adalah tempatnya ikan-ikan yang besar. Anda hanya akan menangkap ikan-ikan kecil di tempat yang dangkal. Banyak orang hidup di sungai kehidupan yang dangkal. Mereka hanya berada di permukaan, tidak ada kedalaman dalam hidup mereka karena mereka sudah puas dengan hanya bermain-main di pinggiran dan tak pernah masuk ke tempat yang lebih dalam. Kenapa? Karena akan lebih aman berada di tempat yang dangkal. Mereka berpikir, jika aku masuk ke tempat yang dalam, di sana kemungkinan ada ombak dan gelombang. Perahuku bisa tergoncang dan mungkin akan terbalik. Jadi aku akan tinggal di sini saja di tempat yang aman dan nyaman dan bermain-main. Ketika Allah dalam hidup Anda, resiko-resiko akan selalu ada. Karena Allah mau Anda hidup dengan iman. Banyak orang Kristen hampir tak mau membasahi kakinya karena mereka takut masuk ke air yang dalam. Mereka berpikir, jika aku benar-benar serius dengan komitmenku pada Tuhan, Dia bisa membuat aku fanatik. Keluargaku bisa sangat kecewa. Apa kata teman-temanku nanti? Jadi mereka cukup hidup dengan kedangkalan saja. Dan mereka menyanyiakan dan kehilangan banyak hal. Rencana Allah untuk hidup Anda adalah sebuah rencana yang baik, yang mendatangkan kebaikan bagi Anda. Allah berkata, "Izinkan aku masuk ke dalam perahumu. Izinkan aku ada bersamamu kemanapun engkau pergi. Dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pernikahanmu, dan dalam segala hal. Izinkan aku memimpinmu. Hiduplah seturut kehendakku." Dan poin yang berikutnya, poin yang ketiga, tadi poin kedua adalah kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Maka poin yang ketiga yang dituliskan oleh Rick Warren adalah berpeganglah pada janji Allah. Prinsip ketiga ditemukan dalam Lukas 5 ayat 5. Karena engkau menyuruhnya, umat bangkit
Untuk bangkit dari kegagalan, Anda harus berpegang pada janji-janji Allah dalam hidup Anda. Nah, dalam usaha menangkap ikan yang kedua, para murid bertindak berdasarkan janji Allah kepada mereka. Mereka menangkap ikan lagi karena mereka percaya Allah akan menyediakan ikan itu. Yesus memang tidak jelas-jelas berkata, Petrus, jika kamu menangkap ikan bersamaku, aku janji kamu akan mendapatkan banyak ikan. Yesus nggak janji begitu. Yesus tidak perlu berkata begitu. Karena Petrus tahu bahwa jika Kristus menyuruhnya pergi menangkap ikan, dan dia juga masuk ke dalam perahu dan memerintahkan kemana tempatnya harus melemparkan jala, hal itu tidak akan pernah sia-sia. Petrus berharap Allah akan bertindak. Ia berharap Allah memenuhi janjinya. Petrus tidak bersandar pada kehebatannya sendiri dalam menangkap ikan, jadi ia tidak takut gagal. Ia percaya kepada janji Allah. Nah, ketika Anda mengalami kehadiran Tuhan di dalam perahu Anda, memiliki rencana Allah di depan Anda, dan menyimpan janji-janji Tuhan di hati Anda tidak akan gagal. Mulailah mengharapkan hasil-hasil yang luar biasa. So teman-teman, kita belajar 3 poin bagaimana supaya kita bisa bangkit dari kegagalan. Yang mana poin pertama mengatakan kita harus libatin Tuhan, kita harus mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yesus harus ada dalam hidup kita. Yesus harus terlibat dalam hidup kita. Bukan hanya untuk hidup kita, tapi dalam segala hal yang kita kerjakan, aktivitas kita, bahkan dalam hubungan-hubungan kita. Semuanya Yesus harus kita libatkan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus bertindak seturut kehendak Allah, bukan bertindak seturut kehendak apa yang saya mau, kehendak kita. Dan yang ketiga, kita harus berpegang pada janji Allah. Nah teman-teman, saya berharap teman-teman yang mungkin merasa gagal, mulailah lagi, buat lagi, jalani lagi. Tapi lakukan dengan cara yang berbeda, lakukan dengan 3 hal ini. Dan nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya tentang bagaimana supaya keberhasilan dapat terjadi dalam hidup kita. Ya, kita akan ditolong untuk lebih dalam masuk, untuk lebih mengerti 3 poin tadi. Semoga teman-teman semua bisa upgrade diri masing-masing lagi, upgrade diri bareng-bareng lagi dengan saya, masing-masing juga teman-teman yang mendengarkan, dan biarlah lewat poin-poin ini, lewat video ini tentunya juga menolong kita. Teman-teman boleh kasih feedback kalau misalnya ada apa hal-hal yang perlu diberikan supaya menambah video yang lebih baik lagi. Sampai jumpa.